Apa yang terjadi saudara dan saya? Bersatu in unity bersama dengan Tuhan. Satu kesepakatan in one agreement. Ketika Anda mempunyai iman yang sama dengan pemimpinmu, engkau punya visi yang sama dengan pemimpinmu, maka ketika engkau juga punya spirit yang sama dengan pemimpinmu, saya percaya tidak ada yang mustahil. Kekuatan manusia terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Tuhan bilang tidak ada yang mustahil kalau mereka bersatu. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang topik the power of agreement atau kekuatan dari satu kesepakatan. Kekuatan dari satu kesepakatan. Kita sebagai orang Kristen harus sepakat. Coba katakan sepakat. Tahukah saudara ada ayat yang berkata, berjalankah dua orang kalau tidak berjanji terlebih dahulu, tidak bersepakat terlebih dahulu. Kita nggak mungkin bisa berjalan bersama-sama kalau kita tidak sepakat. Dan sepakat itu bicara mau kemana kita akan pergi, saudara. Nah, oleh karena itu saudara, gereja dimanapun, bukan cuma gereja, keluarga juga sama. Kalau nggak ada kesepakatan, nggak ada agreement, nggak ada kesatuan, pasti akan berantakan. Makanya ada ayat juga yang berkata, kalau keluarga terpecah-pecah, saudara, kota akan nggak ada kekuatan, bangsa tidak ada kekuatan. Itulah sebabnya kenapa setan selalu mempunyai target satu adalah perpecahan. Saya ulangi sekali lagi, setan punya target satu yang paling dia arahkan adalah perpecahan. Karena dia tahu unity creates power. Karena ketika terjadi satu kesatuan akan terjadi kekuatan. Dan setan tahu kekuatan ini yang menghantam kehidupan dia. Dan semua rencananya dan apa yang dia sudah planning buat manusia untuk dia tarik itu akan gagal, saudara. Oleh karena itu saudara, kalau Anda ada di dalam gereja, kita harus sepakat. Coba katakan sepakat. Seringkali saudara kita datang ke sebuah gereja atau kita ada di dalam sebuah gereja karena kita hanya melihat bahwa gerejanya enak, gerejanya asik, saudara, musiknya enak, saudara, kemudian performance-nya bagus, lalu pendetanya juga enak, saudara, diajak ngobrol begitu ya saudara, sehingga tanpa disadari Anda hanya mencari sesuatu yang nyaman buat saudara, yang enak buat saudara. Saudara ke gereja bukan untuk mencari yang enak buat saudara. Kalau Anda mau cari yang enak buat saudara, Anda pergi ke bioskop itu enak, saudara. Anda pergi ke restoran itu enak, saudara. Betul nggak, saudara? Saudara, Anda pergi ke tempat yang namanya hiburan atau Anda lagi liburan, itu membuat saudara enak. Tapi gereja bukanlah tempat untuk membuat saudara nyaman, tapi gereja adalah tempat Anda dibentuk, diarahkan untuk menjadi dewasa sebagaimana Kristus inginkan. Oleh karena itu kesatuan saudara dengan gereja bukan karena hal-hal eksternal, tapi Anda tahu Anda disatukan oleh karena Spirit of God. Karena Anda disatukan karena ada satu tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Karena Anda disatukan oleh karena ada rencana Tuhan buat gereja tersebut. Yang setuju sama saya katakan amin. Oleh karena itu saudara, hari ini saya mau ajak saudara untuk melihat satu ayat firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Bahwa kekuatan dari kesepakatan ini menggemparkan kota Yerusalem, membuat bahkan pemimpin-pemimpin agama menjadi terancam kehidupannya karena mereka melihat kesatuan. Dan yang repotnya lagi buat mereka si pemimpin agama, mereka melihat yang bersatu ini adalah orang-orang sederhana, orang-orang yang biasa tidak terpelajar, saudara. Orang-orang yang namanya cuma sebagai nelayan, orang-orang yang pada umumnya yang biasa-biasa sederhana yang tidak pernah diperhitungkan. Tapi ketika mereka bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan Roh Kudus, dan mereka bergerak bersama-sama, ini menggemparkan kota di mana mereka hadir di sana. Oleh karena itu saya percaya Balikpapan, kalau Anda menjadi satu, gereja boleh mungkin cuma segini, tapi ketika Anda bersatu, tidak ada satu kekuatan lain yang bisa menahan saudara. The gates of hell, bahkan alam maut tidak akan berkuasa atas saudara. Katakan amin. Dan ketika Anda bergerak bersama-sama bersama dengan Tuhan, saya percaya Balikpapan akan mengalami satu lawatan yang luar biasa. Anda siap untuk itu, saudara? Berapa banyak yang siap? Boleh katakan amin dong. Katakan sekali lagi amin. Kisah Rasul 2, 41, 47 saya akan baca ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Saudara, memberi diri baptis artinya saudara tidak disuruh-suruh untuk dibaptis. Memberi diri dibaptis berarti tidak dipaksa-paksa untuk dibaptis. Tidak dipersuasi untuk dibaptis. Tapi merespons dirinya, memberi dirinya artinya dia merespons dari hatinya, merespons dari dirinya dengan sepenuh hati bahwa dia mau dibaptis. Inisiatif ada dari orang itu. Saya percaya saudara ini penting sekali saudara. Lalu dikatakan dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Tahukah saudara pertambahan jiwa-jiwa itu akan terjadi begitu luar biasa ketika sesuatu yang Tuhan lihat ada sebagai bahan esensinya penting akan terjadi. Saya percaya gereja ini tidak akan muat lagi suatu ketika saudara. Ketika saudara Anda bersatu bersama-sama. Yang setuju katakan amin.
Mari kita lihat ayat yang ke-42, mereka bertekun. Bertekun dalam apa? Dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dalam fellowship mereka bertekun, mereka dalam pengajaran mereka bertekun. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kemarin dalam RJLM conference kita bilang bahwa ada begitu banyak orang, kalau disuruh pelayanan mereka semangat. Tapi kalau disuruh berdoa, disuruh menyembah, suruh kita belajar, kadang-kadang kita malas. Dan hari ini saya mau ajak saudara berdoa atau menyembah adalah bagian yang sangat penting buat kehidupan pribadi saudara. Secara khusus pribadi-pribadi saudara untuk bisa menangkap kekuatan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak ibu saudara, kemudian ayat 43 dikatakan begini. Maka ketakutanlah mereka sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, perhatikan baik-baik, tetap bersatu. Tetap bersatu. Coba bilang tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara, ayat ini tidak berkata bahwa milik saya, milikmu, dan saya bisa kasih kepada kamu seperti itu aja. Bukan. Ayat ini sedang berkata begini. Kalaupun itu milikku, tapi cara berpikirku adalah untuk korporat. Cara berpikirku adalah untuk kegerakan. Kalau memang dalam kegerakan Tuhan membutuhkan, saya dengan rela memberikan. Anda ngerti maksud saya? Jadi ada yang kemarin saya katakan generosity, kemurahan hati. Kemarin di dalam conference saya katakan seperti itu. Anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan gak gampang untuk memberi kalau dia gak punya kemurahan hati. Ya atau tidak saudara? Maka itu saudara dikatakan demikian. Saudara, lalu ayat 45. Dan selalu ada di antara mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saya gak minta saudara untuk jual milik saudara, bukan itu maksud saya. Tapi Anda harus punya pemikiran korporat bahwa Anda mengasihi Tuhan karena Anda tahu ada kegerakan Tuhan. Karena saya percaya di hari akhir zaman akan ada kegerakan besar-besaran. Ada amin. Kegerakan Tuhan yang luar biasa. Dengan bertekun dan dengan apa? Sehati. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, makanya gereja mula-mula menjadi dampak yang luar biasa karena mereka tetap bersatu, mereka bersehati, mereka bersatu dengan Tuhan. Satu hal yang Anda perlu perhatikan baik-baik sebelum saya lanjutkan khotbah saya, Anda bukan cuma bersatu dengan sesama, tapi Anda harus bersatu dengan yang satu itu, namanya Yesus Kristus. Keluarga suami istri tidak mungkin bersatu kalau dua-duanya suami istri tidak bersatu dengan yang satu itu, yaitu Tuhan. Tapi kalau kedua-duanya bersatu dengan Tuhan, maka keduanya akan disatukan oleh Tuhan. Katakan amin. Karena kita punya basis pengertian yang sama, kita punya basis pengajaran yang sama, landasan hidup yang sama. Baca lagi satu ayat saudara, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Haleluya. Kekuatan gereja, kekuatan secara korporat adalah di dalam kesatuan saudara ya. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 4. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini. Apa? Hendaklah kamu apa? Sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Coba katakan begini, satu kasih. Sekali lagi, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi saudara, kesatuan itu akan terjadi ketika Anda sama di dalam satu kesatuan kasih Tuhan. Satu kesatuan di dalam jiwa saudara, bahwa Anda punya jiwa, Anda punya pikiran, Anda punya emosi satu kepada Tuhan. Dan satu tujuan, tujuan siapa? Tujuan Tuhan, bukan tujuan pribadi-pribadi. Satu tujuan. Lalu dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri, nggak mungkin terjadi kesatuan kalau masing-masing masih ada egoisnya. Saudara, kalau Anda datang ke gereja hanya melihat kepentingan pribadi saudara, maka gereja menjadi komoditas. Halo? Gereja menjadi kepentingan saudara, sesuatu yang tidak Anda merasa bermanfaat buat saudara, Anda nggak akan pernah melihat bahwa gereja itu bermanfaat buat saudara. Saudara-saudara datang ke gereja adalah bukan untuk mengambil sesuatu buat saudara, tapi justru saudara, Anda melihat bahwa ketika Anda ada di gereja bersama-sama dalam keluarga, Anda membangun keluarga itu.
Karena itu dalam 1 Korintus 14 ayat 26 berkata, biarlah tiap-tiap orang kalau berkumpul adalah mempersembahkan sesuatu. Ada yang mazmur, ada yang pengajaran, ada pernyataan, mempersembahkan sesuatu. Katakan mempersembahkan sesuatu. Apa artinya mempersembahkan sesuatu? Anda membawa sesuatu, Anda bukan mengambil sesuatu. Maka ayat ini berkata tidak mementingkan kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Saudara melayani di gereja, ada di gereja bukan untuk dipuji-puji. Ada amin? Karena orang yang hanya haus akan pujian, saudara, adalah orang yang tidak bisa memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Karena fokusnya adalah diri sendiri. Lalu saya akan lanjutkan, saudara, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Coba bilang rendah hati. Rendah hati itu apa? Ya rendah hati ya. Rendah hati apa? Enggak sombong. Enggak menganggap diri lebih dari yang lain. Rendah hati berarti menempatkan diri kita bukan menjadi orang yang lebih hebat dari yang lain. Rendah hati bukan berarti rendah diri atau inferior seolah-olah Anda tidak punya harga diri. Bukan itu yang saya maksud. Rendah diri itu adalah keputusan saudara. Tahukah saudara orang bisa sombong bukan karena dia kaya? Halo? Saudara tahu ada orang miskin sombong? Pernah ketemu orang miskin sombong? Mana yang lebih menyebalkan? Orang kaya sombong atau orang miskin sombong? Hah? Orang miskin sombong, orang kaya sombong kita bilang ya elah dia orang kaya sombong. Nah lo yang miskin sombong. Kerendahan hati juga sama, tidak berurusan saudara dengan orang yang punya uang atau nggak punya uang. Ayub adalah orang yang terkaya di belahan timur kata Alkitab. Kalau terkaya, orang kaya bilang dia kaya. Namanya nggak ada yang lain. Kalau orang terkaya berarti orang kaya bilang dia kaya. Saudara, orang yang terkaya seperti itu pun tetap punya hidup spiritual, punya kerendahan hati, dan dia mau memuji dan menyembah Tuhan. Orang sombong tidak akan menyembah Tuhan. Orang sombong tidak akan belajar mengangkat tangan dan berkata ini aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Nggak akan begitu. Orang sombong tidak akan pernah bisa menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Orang sombong merasa bahwa dirinya mampu mengendalikan hidupnya di masa depan. No. Saya akan lanjutkan saudara ya. Lanjut dikatakan demikian. Yang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Mau bersatu? Mau bersatu? Coba bilang sebelah saudara, jangan egois bro, sis. Nggak akan terjadi mujizat 5.000 orang dikasih makan kalau anak itu egois. Kayak kemarin di dalam conference saya bilang, kalau anak itu dari kecil diajarin lagu tekotek-kotek, dia nggak akan ngasih itu saudara. Yang ikut conference Anda akan ngerti, kalau Anda nggak ikut conference, rugilah saudara. Amin saudara. Nah itulah sebabnya kenapa saudara, gereja harus bersatu bersahati. Dengan cara apa? Kita harus tahu kita sudah ditebus, dibeli oleh darah Yesus. Saudara, kalau botol ini saya beli dari supermarket atau dari mana saja, ketika saya beli, saya mau tanya, ini jadi milik siapa ketika saya sudah bayar di kasir? Milik toko atau milik saya? Hah? Milik saya. Kalau udah menjadi milik saya, toko berhak nggak untuk nuntut? Enggak berhak. Lalu saudara, botol ini, kalau air ini kalau sudah saya beli, ini hak saya mau kasih siapa boleh nggak? Saya mau lempar boleh nggak? Saya mau buka, saya mau buang air gininya boleh gak? Terserah saya karena sudah menjadi milik saya. Tahukah saudara ketika Anda dibeli oleh darah Yesus, ditebus oleh darah Yesus yang mahal harganya, hidupmu dan hidupku bukan milik aku lagi, tapi itu adalah milik Tuhan. Suka-suka dia kalau dia mau lakukan apa buat saudara. Ada amin saudara. Kalau Anda nggak ngerti konsep ini, Anda nggak akan pernah ngerti ayat yang bilang hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Anda nggak akan pernah bisa ngerti ayat itu karena Anda berpikir Anda masih punya milik untuk hidup ini. No, hidupmu sudah dibeli oleh darah Yesus. Siapa yang mengerti? Katakan amin saudara. Berarti hidupmu adalah tawanan Roh Kudus, tawanan Tuhan. Makanya Paulus berkata, aku ini tawanan roh, aku nggak bisa gerak kemana-mana, tergantung Roh Kudus mau bawa saya kemana. Kalau kita mengerti seperti itu saudara, maka kita tidak lagi menuntut hak kita. Kita tidak lagi menjadi orang Kristen di gereja yang menuntut hak, menuntut perhatian, mau dipuji, mau dipuja. Saudara, kalau nggak dipuji nggak ada masalah. Halo, amin saudara. Ada orang saudara kalau di dalam pelayanan misalnya di Natal saudara, dia kasih konsumsi, terus di dalam daftar ucapan terima kasih nama dia dilupakan atau terlupakan. Oh bisa marah itu. Bisa marah itu.
Saudara ngerti maksud saya, saudara? Kenapa saya sudah kasih konsumsi kok nama saya nggak disebut, saudara? Yang penting namamu disebut di sorga. Haleluya, ada amin, saudara. Yang penting namamu disebut di sorga. Katakan amin. Daripada namamu disebut di sini di sorga nggak dikenal, mau apa lo, saudara? Betul apa enggak, saudara? Saudara, kenapa kita menuntut demikian? Karena kita menuntut perhatian. Karena kita haus perhatian dari dunia ini. Saudara, Anda harus berkata, Tuhan, biarlah Engkau memperhatikan aku lebih daripada dunia ini memperhatikan aku. Katakan amin. Saudara, itu sebabnya saya mau ajak saudara, apa yang terjadi kalau saudara dan saya bersatu? Apa yang terjadi saudara dan saya bersatu in unity bersama dengan Tuhan. Satu kesepakatan in one agreement. Ini bukan hanya berlaku di dalam gereja saja, tapi berlaku juga di dalam keluarga saudara. Are you ready? Yang pertama, tidak ada yang mustahil. Yang pertama yang terjadi adalah tidak ada yang mustahil. Saudara, ayat Alkitab jelas mengatakan Kejadian 11 ayat ke-6, firman Tuhan bilang berkata begini, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa. Satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Di awal Kejadian 11 ayat yang ke-6, mereka di dalam Kejadian 11 ini lagi mau membangun menara, namanya Menara Babel. Saudara, ketika mereka membangun Menara Babel, mereka satu bangsa, satu bahasa. Di sana dikatakan, ini baru permulaan usaha mereka. Dan Allah berkata, mulai dari sekarang katanya, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kalau Anda baca bagian terakhir, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya apa? Pasti terjadi ya. Negatif dengan negatif kali negatif jadi positif gitu ya, saudara. Saudara, tidak akan tidak terlaksana, pasti terlaksana. Artinya apa? Tuhan bilang ini baru permulaan. Belum ada gadget, belum ada AI. Ngerti gak, saudara? Belum ada pengembangan teknologi, belum ada riset, belum ada ini, belum ada itu. Baru usaha mereka awal-awal mau membangun Menara Babel. Tuhan bilang tidak ada yang mustahil. Kalau mereka bersatu. Itu yang dimaksud. Saya mau ajak saudara dengar baik-baik, saudara. Ketika saudara dan saya bersatu, maka tidak ada yang mustahil. Apa yang Anda rasa tidak mungkin terjadi akan terjadi. Tahukah saudara, menurut saudara, ketika bangsa Israel menghadapi Yeriko ditutup toh, mereka keliling itu kan. Menurut saudara, itu adalah tutupnya pintu itu karena mereka yang di dalam Yeriko takut, atau Tuhan lagi siapkan tentara yang di luar sana. Mungkin Anda bilang dua-duanya, betul juga dua-duanya, memang di dalam ketakutan juga. Tetapi saya mau beritahu saudara, Tuhan sedang mempersiapkan tentara yang di luar. Karena tentara yang di luar tanpa kesatuan mereka tidak akan merebut kota itu. Itu sebabnya Tuhan melatih melalui Yosua untuk bisa bergerak bersama-sama, tunduk dalam irama yang Yosua katakan. Sehari satu kali, selama 6 hari. Hari ke-7 7 kali. Begitu 7 kali, kamu harus teriak ketika engkau mendengar sangkakala bunyinya panjang. Teriak. Saudara, tahukah saudara itu berarti selama 7 hari mereka dilatih untuk mempunyai kesepakatan bersama dengan pemimpin mereka, yaitu Yosua. Walaupun ada hal-hal yang mustahil, hal-hal yang kayaknya gak masuk akal untuk melawan kota Yeriko, merebut kota Yeriko dengan cara keliling begitu setiap hari lalu berteriak, itu impossible. Tapi mereka belajar untuk percaya bersama-sama dengan pemimpinnya. Saya percaya saudara, gereja ini ketika Anda mempunyai iman yang sama dengan pemimpinmu, engkau punya visi yang sama dengan pemimpinmu, maka ketika engkau juga punya spirit yang sama dengan pemimpinmu, saya percaya tidak ada yang mustahil. Kekuatan manusia terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang mustahil, bilang sama saya, tidak ada yang mustahil. Kalau tidak ada yang mustahil berarti apa? Pasti bisa terjadi. Betul gak gitu saudara? Oleh karena itu kesatuan hati penting. Yang kedua yang terjadi adalah Anda dan saya akan menerima berkat-berkat Tuhan. Anda dan saya akan menerima berkat-berkat Tuhan. Ketika saudara bersatu, jangan anggap enteng saudara. Ketika di gereja ini ngalamin terobosan, di keluargamu ngalamin terobosan. Ketika gereja ini diberkati, keluarga saudara diberkati. Ketika gereja ini ngalamin lawatan Tuhan, keluarga saudara ngalamin lawatan Tuhan. Itu sebabnya itu penting dalam Mazmur 133. Mari saya mau baca untuk menerima berkat ini. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Tahukah saudara, kemarin Pastor Michael berkata di dalam RGLM bahwa dikatakan saudara-saudara berkumpul. Apa itu saudara? Itu bukan cuma saudara, oh kita saudara seiman, saudara seiman. Bukan cuma begitu saudara. Yang namanya saudara berarti mempunyai hubungan darah atau lahir dari kandungan yang sama. The same DNA. DNA yang sama. Mereka lahir dalam DNA Kristus yang sama-sama. Bahwa ada cetakan Kristus dalam kehidupan orang-orang ini. Bukan cuma sekedar berkata kita bersaudara. Halo? Nggak bisa saudara bilang torang bersaudara. Nggak bisa begitu saudara. Hanya cuma ngomong begitu doang. Nggak ada saudara. Tapi kita bersatu oleh karena ada darah Yesus. Kita bersatu karena kita punya purpose yang sama. Lalu dikatakan seperti minyak yang baik, bukan minyak biasa, minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuh saudara, yang memberi perintah, kalau Tuhan kasih perintah gak ada yang bisa halangi loh saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara bicara soal baik, dalam bahasa aslinya bicara makmur. Bicara soal indah, bahasa aslinya bilang menyenangkan. Berarti ketika Anda bersatu, ada kemakmuran, ada kesenangan. Katakan amin. Bersama dengan rukun, artinya bersepakat. Ya saudara, indah atau naim itu artinya menyenangkan. Sedangkan bersama dengan rukun artinya yahat, bersepakat atau bersatu. Jadi kalau Anda bersepakat, Anda bersatu, akan ada hal yang menyenangkan. Ada sesuatu yang memberkati saudara. Memberkat. Itu sebabnya saya percaya begini. Kalau gereja melihat lawatan Tuhan terjadi di gereja ini, hadirat Tuhan nyata di gereja ini, saya percaya di keluargamu akan ngalamin yang sama. Kalau di gereja ini ngalamin terobosan secara keuangan, saya percaya di keluargamu akan ngalamin yang sama. Di mana Anda alami di gereja ini sesuatu, di keluarga Anda akan alami sesuatu. Katakan amin. Jadi saudara akan terima berkat. Bukan cuma berkat jasmani. Kalau gereja ini mulai ngalamin pewahyuan, mengalami inspirasi Roh Kudus, mulai mengerti banyak hal-hal secara spiritual, Anda juga akan ngalamin yang sama. Karena nggak mungkin saudara kalau anda bersatu nggak ngalamin yang sama. Tapi kalau Anda nggak bersatu, Anda nggak ngalamin, saya nggak heran. Tapi kalau Anda bersatu, pasti Anda mengalaminya. Katakan amin. Jadi saudara yang dikasihi, itu sebabnya perlu bersatu. Coba bilang lagi sebelah saudara, kita perlu bersatu. Kita perlu bersatu. Bersatu bukan karena proyek. Bersatu bukan karena program. Bersatu bukan karena pelayanan. Bersatu karena punya hati dan kasih, jiwa yang sama, tujuan yang sama dengan Tuhan. Amin saudara. Kepribadian seorang pendeta bisa berbeda dengan saudara. Masalahnya bukan sama, harus sama dengan pribadi saudara. Enggak, tapi kita punya sama, nilai yang sama, pengertian yang sama, firman yang sama, tujuan yang sama. Katakan amin. Yang ketiga, saya percaya ini penting saudara, akan menghasilkan yang namanya energi dan momentum. Yang ketiga, Anda akan menghasilkan energi dan momentum. Jangan main-main ketika Anda bersatu, hal-hal yang kelihatannya susah Anda lakukan, kekuatan yang terbatas tiba-tiba meledak kekuatan itu. Coba lihat orang sederhana di gereja mula-mula. Coba lihat mereka bukan orang terpelajar. Tapi bagaimana mereka waktu bersatu terjadi sinergi, terjadi kekuatan, itu bisa mendorong kekuatan yang dahsyat di masyarakat, di komunitas. Kita lihat saudara ayatnya Ulangan 32 ayat yang ke-30. Suatu ayat yang sangat terkenal saudara. Haleluya. Ulangan 32 ayat yang ke-30. Bagaimana mungkin katanya. How can it be? Bagaimana mungkin satu orang mengejar berapa? 1000. Kalau satu orang ngejar 1000, dua orang ngejar berapa mestinya kalau matematika kita? 2000 gitu ya, kalau bahasanya orang Betawi kan gitu, rebu saudara. Kalau satu orang 1000 atau 1000, maka dua orang mestinya 2000. Tapi di sini dibilang apa? Dua orang dapat membuat lari berapa? 10.000. Berlipat kali ganda itu saudara. Betul apa enggak? Itu yang namanya sinergi. Itu adalah kekuatan karena tangan kanan, tangan kiri bekerja bersama-sama, punya kekuatan daya dorong yang lebih besar daripada tangan kanan sendiri atau tangan kiri sendiri.
Itu namanya sinergi, gampangnya gitu. Sinergi adalah dua tangan bergerak bersama-sama, itu membuat kekuatan itu lebih daripada satu tangan kanan sendiri atau tangan kiri sendiri. Seandainya kalau lagi Anda mengangkat barang, yang Anda tahu berat, Anda angkat berdua. Saudara mau tahu cara ngangkat berduanya itu bagaimana? Anda nggak bisa main angkat begitu aja. Anda harus punya aba-aba 1, 2, 3, betul nggak? Betul? Saudara, kekuatan saya sama kekuatan ini kalau sendiri-sendiri kekuatannya terbatas. Tapi kalau berdua kita bisa punya daya angkat yang lebih besar. Itulah sinergi. Saya percaya gereja ini saudara jangan lihat karena kemampuan kita masing-masing sendiri-sendiri. Tapi kalau Anda join force, kalau Anda punya kekuatan bersama-sama, jangan main-main dengan kekuatan gereja yang Anda hadir pada hari ini. Katakan amin. Anda punya kemampuan daya dorong yang luar biasa. Haleluya. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kayak kami baru saja selesai menyelesaikan tahap pertama di gereja kami untuk membeli 1, 2, 3 ruko untuk membangun satu gereja. Saudara, kalau Anda yang tahu gereja saya juga bukan gereja yang besar, jemaatnya ribuan gitu, enggak. Saudara, kita sendiri merasa bingung bagaimana caranya untuk bisa membayar semua itu yang berakhir kemarin tanggal 18 Desember 2023. Yang dibutuhkan dana bukan dana kecil, selain kita lagi mau membeli ruko, lalu lantai 4 kami juga sedang renovasi. Total dana yang diperlukan perkiraannya adalah totalnya waktu itu sekitar 10 miliar. 10 miliar. Dari mana duitnya? Nggak ada, nggak mungkin punya saudara. Betul nggak saudara? Kalau kita lihat punya kekuatan. Tetapi yang luar biasa adalah ketika bersama-sama 18 Desember kemarin kita bisa bayar lunas tahap pertama. Kita akan maju pada tahap yang kedua setelah izin gereja kalau sudah keluar. Untuk membangun 4,5 lantai. Karena ada 5 ruko itu kemudian dengan ada tanah ekstra kalau dirobohkan kita akan bangun. Dananya bukan dana kecil saudara. Tapi saya percaya saudara kalau kita bersatu kita mampu mengerjakannya. Setuju? Katakan amin saudara. Saya percaya saudara sinergi akan terjadi di tempat ini ketika saudara bergabung bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya ada satu ayat lagi saya mau ajak saudara lihat. Amos 3 ayat yang ketiga. Amos 3 ayat yang ketiga. Nanti akan di bagian terakhir bagaimana supaya saudara bisa menjadi one accord atau satu kesepakatan. Amos 3 ayat yang ketiga, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dalam bahasa Inggrisnya The New Living Translation bilang, can two people walk together without agreeing on the direction? Agreeing on the direction. Kalau dalam bahasa Indonesia berjanji, kata berjanji itu adalah ya'at. Artinya adalah sepakat atau setuju untuk melakukan sesuatu atau menuju suatu lokasi. Ya'at artinya sepakat, coba bilang sepakat. Berjanji artinya sepakat atau setuju, berarti sepakat Anda harus setuju. Menganggukkan kepala tidak berarti tanda sepakat. Oke, saya berhenti sebentar. Karena Anda banyak yang menganggukkan kepala. Saya perlu ngomong saudara, menganggukkan kepala tidak berarti Anda sepakat sama saya. Kemungkinan besar Anda menganggukkan kepala karena Anda bilang, saya dengar. Saya paham. Tapi sepakat belum tentu. Tapi saya percaya yang menganggukkan kepala di sini sepakat dengan saya. Katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Itu sebabnya saudara banyak pendeta frustrasi. Ketika dia ngajarin sesuatu, ketika dia berbagi visi, seluruh jemaatnya mengangguk-anggukan kepala. Kita bikin di acara ini ya, semua menganggukkan kepala. Diadakanlah acaranya, tak ada satupun yang muncul. Lalu kok kenapa kalian waktu saya ngomong kamu menganggukkan kepala? Tanda saya mendengar Pak Pendeta. Tanda saya ngerti, apakah saya setuju? Belum tentu.
Saudara, itulah sebabnya kenapa saudara lewat pengalaman hidup saya nggak akan mudah percaya begitu saja dengan orang yang menganggukkan kepala. Saya harus memastikan bahwa spiritnya dengan spirit saya connect, hatinya dengan hati saya connect. Dia tangkap betul, dia beli, istilahnya they buy the vision. Dia membeli dan dia menangkap, dia menjadikan bagian hidup. Itu yang baru bersepakat. Jadi kalau Anda ada di home, anggota home begini, belum tentu. Dan untuk itu Anda harus banyak ngobrol sampai Anda tahu dia benar sepakat atau enggak. Betul atau tidak? Ayo home, kita bikin acara ini ya. Oke, gini. Yuk bikin acara, kok yang datang cuma 10%. Kenapa waktu kita ada meeting pada begini semua? Kenapa? Mereka belum sepakat. Orang yang sudah sepakat, saudara, adalah orang yang gampang untuk digerakkan. Orang yang belum sepakat adalah orang yang paling susah untuk digerakkan. Paling susah untuk dimobilisasi. Tapi kalau sudah sepakat, hanya dikasih 1-2 kata saja, hanya diberikan satu pengertian, langsung gerak. Halo, ada amin saudara? Saudara, Anda harus sepakat, coba bilang sepakat. Sepakat untuk apa? Saya setuju, saya sepakat melakukan sesuatu atau bergerak kepada satu tujuan tertentu. Anda sepakat di situ. Ada orang-orang sepakat di sini? Yang sepakat katakan amin. Ya. Saudara, begitu Anda sepakat, berarti disitulah mulai Anda menjalani kehidupan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Yang bisa saja gak nyaman buat saudara. Saya mantan orang bankir, saudara. Dulu kalau saya kerja di bank, tahukah saudara, orang yang kerja di bank sama orang yang kerja di showroom mobil tidak sama. Kalau Anda jadi kepala cabang showroom mobil, sama saya kepala cabang di bank, tidak sama loh modelnya. Cara kerjanya tidak sama. Kalau Anda jadi kepala cabang showroom mobil, begitu mobil dibeli keluar, Anda pasti dapat komisi. Resikonya bukan di Anda lagi, resikonya sama si pembeli. Betul apa enggak? Ya kan? Kalau dia tabrakan kan resiko dia sendiri, betul enggak saudara? Tapi kalau di bank lain. Begitu kredit yang disetujui oleh bank kepada si nasabah ditarik sama nasabah, resikonya ada pada bank. Loh, betul apa enggak? Itu beda itu saudara. Itu sebabnya ketika Anda bilang saya sepakat sama Tuhan, maka Anda siap menghadapi setiap konsekuensi bersama dengan Tuhan. Tapi konsekuensimu sama Tuhan Anda harus tahu selalu ada blessing di balik itu. Karena itu saudara, ketika Daud salah di dalam melakukan perhitungan sensus penduduk, Tuhan menawarkan 3 tawaran. Kamu mau dikejar pedang musuh, kamu mengalami sampar, atau kamu mau mengalami pedang malaikat Tuhan. Dia bilang aku sama Tuhan aja. Karena Tuhan itu berbelas kasihan. Dia pasti bisa berubah. Karena itu orang itu pinter, saudara, dia tahu. Kalau sama Tuhan resikonya aman. Haleluya. Katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kegerakan, setiap pergerakan, saya percaya gereja ini akan ngalamin pergerakan dan kegerakan. Begini saudara, karena kalau begitu kegerakan terjadi saudara di bangsa ini dan di bangsa-bangsa, maka gereja-gereja yang menyatu dengan dia akan dibawa oleh ombak gelombang itu. Ketika ombak itu naik tinggi, Anda akan dibawa naik tinggi. Itu sebabnya di gereja kami di Jakarta, saudara, tahun ini kami punya musim adalah higher and greater. Karena saya percaya ombak itu sedang membawa itu naik ke atas. Nah, ketika gelombang kegerakan Tuhan di akhir zaman mulai bergerak, saya sangat percaya saudara, kalau Anda bersepakat dengan Tuhan, Tuhan akan angkat gerejamu. Kalau gerejamu diangkat, Anda juga akan dipromosikan. Yang setuju katakan amin. Baik, mari kita akan melihat saudara bagaimana saudara satu ayat lagi. Yosua 1 ayat 16-18. Saya suka ayat ini saudara. Kenapa? Karena ini adalah jemaat Israel yang sepakat dengan pemimpinnya. Menarik saudara. Setelah itu kita akan masuk bagian terakhir bagaimana supaya saudara bisa one accord. Yosua 1, 16-18. Lalu mereka bangsa Israel menjawab kepada Yosua begini. Segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi.
Saudara, kalau baca ayat ini kira-kira di konteks modern gampang apa enggak? Saudara, enggak gampang loh saudara. Boro-boro disuruh dengerin khotbah aja suruh taat, susahnya minta ampun ya. Maksud saya di Jakarta gitu loh saudara. Lalu di ayat ke-17 bilang, sama seperti kami mendengar perintah Musa, demikian kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Jadi kami akan lakukan apapun Yosua sepanjang kamu juga berjalan sama Tuhan. Kira-kira begitu. Lalu kemudian ayat yang ke-18, setiap orang yang menentang perintahmu. Wow. Ini bangsa Israel yang ngomong saudara. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengar perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Orang yang sepakat dengan pemimpin, baik visinya, baik nilainya, baik apa yang sedang dikerjakan, saudara. Ketika ada noise, ketika ada suara-suara sumbang di dalam gereja, ada orang-orang yang berkata-kata negatif, maka Anda yang sepakat akan menjadi tembok pertama untuk mencegahnya. Paham gak nih di sini? Suatu hari ada ibu-ibu di gereja kami sedang ngikutin satu seminar. Kalau nggak salah seminar doa. Lalu saya dapat laporan setelah mereka selesai. Pastor tahu orang ini enggak namanya? Saya nggak tahu, saya bilang. Kenapa? Masa di dalam seminar tiba-tiba dia ngomong begini sama kita? Dia ngomong apa? Tahu nggak pastor lu tuh kayak begini, kayak begini, kayak begitu? Jelek-jelekin saya, saudara. Lah saudara, tim kami yang ikut bilang gini, Pak kayaknya yang kenal Pak Leo saya lebih dekat daripada Bapak. Karena kami setiap minggu, tiap kali ketemu dia. Rasanya gak gitu tuh, gitu saudara. Diem dia. Orang yang ada tertanam dalam gereja sepakat bukan berpihak kepada musuh. Betul atau tidak? Dulu saya jadi banker. Waktu saya banker negosiasi sama nasabah, saya harus tahu posisi saya duduk mewakili bank. Jadi waktu negosiasi saya harus bela pihak bank, betul atau enggak? Karena posisi saya di bank. Tapi setelah saya keluar dari bank, posisi saya nasabah. Jadi saya waktu negosiasi saya sama bank, posisi saya bank apa nasabah? Ayo saya tanya. Kalau saya posisinya sama bank, gak usah ketemu bank lah. Betul ya? Artinya apa? Ketika you are in the church bersama-sama orang bergerak, Anda tidak berpihak kepada Sanbalat dan Tobia. Kalau Anda baca dalam kitab Nehemia yang mengolok-olok apa yang dikerjakan, Anda tidak berpihak pada mereka. Anda berkata, iya memang gitu. Saudara, Anda harus seperti bangsa Israel yang berkata, mereka yang menolak perintahmu, kami akan urus mereka. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara, Anda perlu mengerti betul bahwa ketika Anda bersama-sama dengan Tuhan, Anda harus bersepakat. Karena saudara, kita membangun tentara bukan membangun musuh dalam selimut. Betul saudara? Kita sedang membangun orang-orang yang punya kekuatan yang sama, bersatu, bergerak menuju destiny yang sama. Katakan amin. Jadi salah satu Anda bisa bersepakat, Anda juga harus melihat pemimpin kita ya. Setuju sampai di sini? Mari kita lihat faktor-faktor penting agar supaya saudara bisa terjadi kesatuan. Sepakat. Ayo ready? Bagian terakhir saya akan coba berikan sebanyak mungkin saya bisa sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang pertama, Anda dan saya harus punya landasan yang sama. Sepakat itu basisnya harus sama. Kalau Anda punya basis yang berbeda, nggak mungkin bisa bersepakat. Nah, saya nggak akan bicara soal bisnis, saya mau bicara soal gereja dan soal pelayanan. Bagaimana saudara bisa bersepakat? Kalau saudara tidak bersepakat, kalau segala sesuatu dibangun dengan doa dan firman. Anda harus sepakat itu dulu.
bahwa yang namanya sebagai anggota jemaat, sebagai anggota keluarga, sebagaimana di dalam gereja lokal, kalau Anda mau bersatu, dasarnya harus firman. Dasarnya harus doa, harus sama dulu basisnya. Kalau basisnya nggak sama, susah bersepakat. Yang satu mengajak saudara berdoa, saudara nggak mau berdoa. Yang satu harus membangun hidup di atas kebenaran, Anda nggak mau bangun atas kebenaran, nggak bakal sepakat. Karena kesepakatan itu basisnya kepada Tuhan. Betul atau enggak? Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangun rumah. Jadi saudara, itu sebabnya kebenaran harus jadi basis, landasan. Apakah setiap pelayan Tuhan kalau dinasehatin Alkitab, dinasehatin firman, Anda terus dalam hati bilang gini, firman lagi, firman lagi. Lah kalau Anda berpikir seperti itu terus mau diapain saudara? Makanya saya sering katakan orang gak bisa diajar kalau gak mau terima firman Tuhan. Gak bisa diajar kalau dia gak mau terima firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau basis kita bicara firman, Anda bicara dunia gak bakal ketemu. Betul atau enggak? Indonesia ukurannya liter kalau di bensinnya. Amerika ukurannya galon. Gak sama, ukurannya harus sama saudara. Iya gak? Indonesia setir kanan mobilnya, Amerika setir kiri. Saya udah lama gak nyetir di Amerika saudara. Tahun lalu saya nyetir di Amerika. Dikasih pinjem karena saya lihat, wah ini mobil Tesla nih, asik nih saya bilang. Baru lagi Teslanya. Pak mau coba? Iya saya cobalah gitu kan. Apalagi Tesla katanya kalau sudah lepas rem dia bisa berhenti mendadak begini. Dan ada lampu merah, kalau dia udah nyala dia bisa kasih tanda loh, lampu merah udah hijau udah mau nyala, kita langsung jalan. Wah luar biasa ya, saya bilang coba, saya coba. Namanya biasa kanan kan, udah lama gak biasa kiri kan. Itu yang punya duduk di sebelah kanan saya, deg-degan saudara. Jadi saudara, cara saya nyetir kayak seperti masih di kanan. Pak ini kiri loh pak, ini kiri loh pak. Ya juga saudara, saya lupa gitu. Tapi setelah beberapa menit kemudian ya sudah terbiasa gitu loh saudara. Bapak ibu saudara, tahukah saudara itu yang namanya saudara, kalau Anda mau bergerak bersama-sama di dalam gereja, landasannya harus firman dong. Landasannya harus doa dong, betul apa enggak saudara? Landasan yang kedua yang Anda harus perhatikan, motifnya harus benar. Amin. Motivasi hati kita harus benar. Ketika kita bersatu, kita punya motif benar, yaitu apa? Untuk kerajaan Allah. Saya percaya landasan yang sama juga bicara soal apa? Bicara soal saudara melayani, bukan dilayani. Ada banyak kesepakatan yang Anda harus sepakati ketika landasan itu dibangun. Dasarnya apa? Kalau di gereja ini saya percaya dibangun di atas dasar visi, di atas dasar misi apa yang Tuhan berikan kepada gembala. Betul nggak saudara? Sama di gereja saya ada visi, ada misi, ada destiny. Dan itu sebabnya gereja dibangun atas dasar kesepakatan itu. Hanya mereka yang kemarin Pastor Daniel bilang kalau Anda ikut di dalam conference, hanya dia yang membawa sopir bus yang pergi ke kota dari sini ke Samarinda, yang menuju Samarinda saja yang mau ikut, betul nggak? Kalau yang nggak mau ikut di tengah jalan, wah gua salah jalan, gua mau turun, silakan mau turun. Setuju apa enggak saudara? Jadi hari ini saya mau mengajak saudara, landasannya harus sama dulu nih. Landasannya bukan saya yang punya kebutuhan harus dipenuhi. Itu salah, gak bakalan bisa jadi kesatuan. Bukan kepentingan saya, bukan. Saya mau tanya, waktu murid-murid nangkep ikan semalaman gak dapat, Yesus tahu gak mereka gak dapat ikan? Pagi-pagi. Tahu? Tahu. Kenapa Yesus gak bilang begini? Petrus, kamu gak dapat ikan ya? Kasihan juga ya gitu. Dia gak ngomong gitu. Terus dia gak bilang, yuk kita tangkap ikan sekarang, kita bikin mujizat. Enggak tuh. Dia bukan yang gak tahu persoalan mereka. Tapi Yesus pakai perahunya ngajar. Apa hubungannya ngajar dengan kebutuhan ikan? Gak ada bro. Makanya ada orang Kristen suka ngomong begitu kalau ke gereja.
Aduh khotbah lagi, gue punya utang gimana caranya bayar, itu yang gue mau tahu gitu, ngerti gak sih? Gimana gue punya kebutuhan bayar listrik, bayar sekolah, itu gue mau tahu gimana caranya. Bukan khotbah lagi, gue bosen juga ke gereja lama-lama dengerin khotbah melulu. Saudara, Tuhan tidak berkata lu perlu ikan yuk tangkap ikan, enggak. Tapi Tuhan bilang kau dengar dulu aku ngajar. Betul atau enggak? Jadi kalau Anda datang ke gereja, fokusnya bukan kebutuhanmu dulu, tapi dengar khotbah yang disampaikan buat saudara, buat saya. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi Tuhan tahu bagaimana caranya membuat mereka ngalamin miracles, mereka ngalamin mujizat, mereka ngalamin apa yang Tuhan sediakan. Tuhan bangun iman mereka dulu dengan mereka diajar. Ketika sudah cukup waktunya dia mengajar, dia bilang tolakkan perahu ke tempat yang dalam, tangkap ikan sekarang. Petrus bereaksi, semalam-malaman kami tidak pernah dapat ikan, tapi because of your words, oleh karena perkataanmu, aku tebarkan jala juga. Dan apa yang terjadi? Jalanya hampir koyak, penuh ikan. Ikan itu nggak pernah muncul di pagi hari, biasanya di tengah malam. Tapi Tuhan bisa munculkan itu. Kenapa? Firman adalah jawaban atas persoalan saudara. Anda harus tahu langit dan bumi diciptakan oleh karena firman. Jadi firman itu kalau diucapkan oleh Tuhan, kalau disampaikan dalam pengurapan, disampaikan dalam pewahyuan, itu ada materi dari Tuhan untuk membuat yang nggak ada menjadi ada. Untuk membuka pintu yang tidak bisa terbuka pintu itu. Jangan main-main. Itu sebabnya khotbah saya pernah khotbahkan saudara, dan kemudian dimasukkan di YouTube. Saya pernah ngomong begini, bahwa engkau datang ke gereja bukan cari jawaban kebutuhan, tapi cari firman. Pengusaha ini selama COVID dia bangkrut, lalu dia dengerin khotbah saya bisa 10 kali sehari. Sampai saya tanya, gimana caranya kau denger khotbah saya 10 kali sehari? Pagi bangun tidur dengar, lagi makan dengar, di mobil dengar, di kantor dengar, pulang kantor dengar, pantas bisa 10 kali. Setiap perkataan pastor saya catat. Saya nggak kenal orang ini karena dia di kota lain, tapi dia cerita. Sampai satu titik pastor bilang bahwa yang dibutuhkan bukan jawaban atas masalah, tapi firmanlah yang akan menjawab persoalanmu secara permanen. Lalu dia dengar ulang, dia bilang sama saya kagak ngerti pastor awalnya kok begini, caranya gimana. Baru akhirnya saya dengar ulang, saya tahu saya harus masuk dalam persekutuan saya dengan Tuhan dalam doa puasa. Dan ketika itu dia bilang saya mulai ngerti, saya tangkap firman jadi rema, bangkitkan iman saya bertindak, bisnisnya dipulihkan. Jadi dia bilang begini, sekarang saya ngerti pastor bahwa yang saya cari firman, itu jawaban saya yang permanen, bukan jawaban. Lalu dia berkata sama saya, pastor masih banyak orang Kristen kayak saya di luar sana. Itu sebabnya dengar baik-baik hari ini saudara, kalau Anda datang ke gereja, itu sebabnya you have to be fresh. Anda harus segar datang ke gereja dan Anda dengar, karena firman itu adalah permanen. Kalau firman bisa menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, berarti jawabanmu saudara, persoalan saudara kecil kalau Anda terima firman Tuhan itu. Katakan amin. Landasannya harus di situ, tapi kita kadang-kadang mau cari jalan sendiri. Paham gak? Yang kedua, harus ada kekompakan dari tim. Kekompakan dari kita semua. Maksudnya kekompakan itu apa? Harus ada saling percaya dong. Anda gak mungkin bisa kompak kalau gak saling percaya. Dan trust, percaya, tidak bisa dibangun seminggu sekali waktu Anda ibadah. Saling percaya tidak bisa datang ke gereja terus pulang, gak kelihatan datangnya, gak kelihatan pulangnya. Coba-coba yang ngerti lah. Makanya disediakan lounge di depan supaya saudara saling mengenal. Makanya ketika ada sesuatu yang ditawarkan di gereja ini, entah itu conference, entah itu seminar, entah itu belajar, Anda datang, entah itu doa, datang saudara. Kenapa saudara perlu lakukan itu? Karena saudara harus belajar trust, saling percaya.
Nggak mungkin terjadi kekompakan, nggak mungkin terjadi kesepakatan kalau Anda nggak percaya. Pertanyaan saya lagi, apakah Anda juga saling peduli? Gereja mula-mula bisa sepakat karena saling peduli, saling memperhatikan. Dia butuh apa, si A perlu apa, itu yang diperhatikan. Yang setuju katakan amin. Pertanyaan saya berikutnya lagi adalah, apakah saudara sasaran dan visi di gereja sudah dipahami? Anda nggak mungkin kompak kalau Anda nggak ngerti. Dulu ya, waktu sekolah Anda pasti, nggak tahu sekarang masih ada nggak sering dipakai. Malu bertanya, masih ya? Kenapa kita tersesat? Malu bertanya. Kita malu bertanya tapi banyak ngomong. Artinya apa saudara? Kalau Anda nggak ngerti apa yang diajarkan di gereja ini, mbok nanya. Kemarin waktu di PLC di Jakarta, Pastor Stephen Francis, istrinya bertanya, apakah kalian bikin acara conference sering bikin dengan Q&A? Yes, sejak waktu kemarin di RGLM tahun lalu saya bilang. Dia tanya why? Saya jawab, kemungkinan besar di conference 3 hari kita ngomong pam. Mereka nangkep belum tentu ngerti. Betul apa enggak? Daripada nggak ngerti nanya sama orang di luar yang juga kagak ngerti tapi belaga ngerti. Kan rese dapetnya. Betul apa enggak? Kan Anda harus tahu manusia itu ada 4 tipe. Saya tahu nih, saya udah terlambat sedikit, boleh ya? Ada 4 tipe. Tipe pertama adalah orang yang tahu kalau dia tahu. Apa itu orang yang tahu kalau dia tahu? Itu orang pinter. Karena itu bidang dia. Kalau Anda nanya apa aja dia pasti tahu. Orang dia tahu apa yang dia tahu kok. Tapi ada orang kedua. Dia tahu kalau dia tidak tahu. Apa itu orang? Orang itu rendah hati. Saya pikir kamu bisa nyanyi. Enggak, saya nggak berasa saya bisa. Suaramu bagus tahu. Coba dilatih, kamu bisa jadi penyanyi. Dia nggak tahu kalau dia tahu. Paham nggak? Sorry, itu yang potensi. Kalau yang pertama sorry, yang kedua adalah dia tidak tahu, dia tahu kalau dia tidak tahu. Itu orang rendah hati. Disuruh apa-apa dia nggak tahu. Sorry, saya nggak ngerti itu. Maka dia tahu dia tidak tahu. Yang ketiga, dia tidak tahu kalau dia tahu. Nah itu tadi yang potensi. Yang pertama dia tahu kalau dia, itu orang pinter. Yang kedua, dia tahu kalau dia tidak, itu orang apa? Rendah hati. Yang ketiga, dia tidak tahu kalau dia. Yang keempat kira-kira orang apa? Coba pikir baik-baik. Yang keempat orang apa? Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Makanya dia tidak tahu, dia merasa tahu. Makanya dia sombong. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Tanya sebelah saudara, kamu yang mana itu? Jadi kenapa saya ngomong begini? Daripada dia nanya di depan yang gak tahu tapi belaga tahu. Sesat jawabannya. Mending kita bikin pertanyaan. Jadi saudara kalau di gereja ini gak ngerti, tanya dong. Amin. Ketiga terakhir, saya cuma ngomong saja karena waktu sudah jalan terus. Dengan singkat, saling melengkapi. Saling melengkapi. Saudara dipanggil bukan untuk berkompetisi, tapi saudara untuk menjadi komplement satu sama lain. You complete satu sama lain. Jangan berkompetisi. Belajar untuk saling melengkapi. Saya punya kelemahan, saudara punya kelebihan. Kelebihan saudara memenuhi kelemahan saya. Saya punya kelebihan, saudara punya kelemahan. Kelebihan saya memenuhi kelemahan saudara. Maka itu yang terjadi. Setan tidak bisa memporak-porandakan. Jadi siang ini saya mau ajak saudara, yuk kita belajar. Jadilah orang-orang yang bersepakat. One accord, unity. Dan saya percaya ada perkara-perkara dahsyat bakal terjadi di gereja ini. Yang Anda rasa tidak mungkin, pasti terjadi.